teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak bersama pembahasan matematika tentang eksponen dan bentuk akar. Selamat menyaksikan ya. Halo, yuk kita akan bahas materi paling awal untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA, yaitu eksponen dan bentuk akar. Sebenarnya kita sudah pernah belajar dulu zaman kita SMP. Kita ya, kalian kali ya. Oke, kalau saya mah langsung SMA dulu. Sini enggak, ding ya. Ini kita akan bahas tentang eksponen dan bentuk akar. Ini materi yang paling awal. Yuk, yang namanya pangkat atau eksponen itu kan seperti ini contoh ya. Kalau kalian punya A dipangkatin N, berarti ini artinya apa? A dikali dengan A dikali dengan A terus ya, terus dikali dengan A lagi sampai sebanyak N. Jadi perkaliannya ini sebanyak N. Nah, kalau pangkat 5 ya berarti A nya 5 gitu ya. Berarti ini sebanyak N. Sip, gitu ya. Terus nanti akan kita bahas itu sifat-sifatnya. Oke, kita akan bahas sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama ya, yang pertama yaitu kalau kalian punya gini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N ya. Kalau dikali ya, ini ada perkalian ini. Kalau dikali ngapain? Mandi ya. Mandi. Kalau dikali ini pangkatnya ditambah, ini bukan mandi ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti A pangkat M ditambah dengan N gitu ya. Sip. Contoh nih, contoh yuk. Contoh, kalau kalian misalnya punya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5 ya, berarti ini M nya 2, N nya 5. Kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti nanti 3 pangkat 2 ditambah 5, atau hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, seperti ini. Bisa ya? Sip, gampang. Sifat yang kedua, kalau kalian punya A pangkat M dibagi sekarang dengan A pangkat N sama dengan, ingat tadi, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Bagus, A pangkat M dikurang N. Nah itu, tapi yang kalian perhatikan ini harus sama ya. Kalau sini A, ini juga A. Contoh mas, boleh yuk sini yuk. Contoh, kalau kalian punya misalnya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2. Lihat, berarti ini hasilnya M nya di sini 5, N nya 2. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti nanti 2 pangkat 5 dikurang 2. Nah, berarti nanti hasilnya 2 pangkat 3. Gitu ya. Sip. Sifat yang berikutnya adalah ini yuk. Kalau kalian punya A dipangkatin M, dipangkatin lagi dengan N, sudah pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya di apa nih? Udah pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Nah, M dikali dengan N. Nah, gitu ya. Contohnya langsung deh. Kalau kalian punya gini, misalnya kalian punya 3 dipangkatin 2 dipangkatin lagi dengan 5. Berarti artinya di sini M nya 2, N nya 5, berarti 3 nanti 2 kali 5 sama dengan 3 pangkat berapa nih? 10. Sip, gitu ya. Oke, yuk sekarang yang keempat. Nah, sifat yang berikutnya. Kalau kalian punya gini nih, A dikali dengan B. Nah, ini AB pangkatin M. Nah, berarti ini hasilnya apa? Ya, A pangkatin M, B-nya juga ikut dipangkatin M. Contoh, nah, kalau kalian punya misalnya 3 dikali 5 dipangkatin 2, berarti ini hasilnya nanti adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Gitu ya. Sip. Nah, gampang ini mah ya. Lagi, yang berikutnya. Sekarang dibagi. Kalau kalian punya A dibagi B dipangkatin M, berarti nanti artinya apa? Yang A dipangkatin M dibagi B juga dipangkatin M, sama-sama dipangkatin gitu ya. Berarti nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Contoh langsung deh, contoh. Kalau kalian punya 5 dibagi dengan 3 dipangkatin 2, berarti ini artinya adalah 5 pangkat 2
dibagi 3 pangkat 2 gitu ya. Gampang kan? Gampang gitu ya. Sip, tapi dengan catatan yang B, ini syaratnya. Oke. Syaratnya, syarat B-nya tidak boleh sama dengan berapaan? 0 ya, karena nggak boleh penyebutnya 0 gitu ya. Sip. Oke, yuk, saya lanjutin. Sifat yang berikutnya, kalau kalian punya gini, 1 per A pangkat N, seperti ini ya, pangkat N, berarti ini bisa naik ke atas, A pangkat min N gitu ya. Kalau tadinya posisi di bawah dia pangkat positif, naik ke atas jadi pangkat negatif. Tapi kalau nanti di bawah itu negatif, naik ke atas jadi positif. Oke, contoh, kalau kalian punya 1 dibagi dengan 3 pangkat 5, berarti ini kalau naik ke atas jadi 3 pangkat min 5 gitu ya. Bisa ya? Bisa. Gampang lagi. Sekarang kalau kalian punya gini, kalian punya gini ya. Kalian punya N, seperti ini, A pangkat M akar pangkat M N gitu ya. Ini boleh ditulis jadi A, pangkat M dulu dibagi dengan N, gitu ya. A pangkat M dibagi dengan, jadi N yang di luar jadi penyebut, yang di dalam jadi pembilang. Contoh deh, kalau kalian punya gini misalnya 3, akar pangkat 2, sini 5, jadi hasilnya lah 2 pangkat 5 per 3 gitu ya. Yang seperti ini ada syaratnya. Syaratnya apa di sini? Ini syarat. Oke. Sebentar, syaratnya adalah N-nya itu harus lebih besar sama dengan 2. N-nya di sini lebih besar sama dengan 2 atau lebih besar 1, dan N-nya bulat gitu ya. Sip. Terus berikutnya, bagi catatan juga nih yang nomor 8 nih ya. Nanti ini bentuknya sering keluar nih. Kalau kalian punya A pangkat 0, sesuatu dipangkatin 0, hasilnya akan 1 dengan syarat. Syarat lagi. Syarat itu bilangan berapa aja ya. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh 0 pangkat 0. Ini perlu contoh nggak kira-kira? Perlu. Oh yaudah, sini ya contoh. 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Pokoknya berapapun pangkat 0 hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Oke, yuk. Perlu contoh soal? Yuk sini saya kasih contoh soal. Contoh Mas, boleh. Yuk sini ya contoh. Kalau kalian punya gini misalnya, saya tulis 4A pangkat 3 dipangkatin dengan 2 dibagi dengan 2A pangkat 4. Hasilnya berapa? Gitu ya. Yaudah, kita tulis. Oke, jadikan pecahan seperti ini boleh. Jadi gini nanti, 4 pangkatin 2. Terus ini A pangkat 3 dipangkatin dengan 2. Ini dibagi, boleh ditulis bagi gini, nggak masalah. 2A pangkat 4. Oke, yuk sini yuk. 4 pangkat 2 jadi 16. Ingat, ada pangkat dipangkatin lagi. Lihat tadi sifat yang ketiga, ada pangkat dipangkat, jadi dikalikan pangkatnya ya. Ini 2 sama 5 dikalikan jadi 10. 3 sama 2 jadi 6. Berarti A pangkat 6 dibagi sini 2, ini A pangkat 4. Oke, ini coret. Coret jadi berapa? Adalah 8. Oke, terus berikutnya yang ini pangkat 6, ini pangkat 4 dibagi. Kalau dibagi jadi pangkatnya dikurang. Contohnya ini M dibagi N ya, A pangkat M dibagi A pangkat N, jadi pangkatnya dikurang. Jadi nanti hasilnya yang ini tetap 8. Ini A pangkat N, ini M, ini N, berarti 6 kurangi 4 berarti 2. Sip. Inilah hasilnya gitu ya. Bisa? Bisa. Perlu contoh lagi nggak? Perlu. Satu lagi. Oke. Kalau kalian punya gini misalnya, yang kedua, contoh yang kedua. Kalian punya 3P, terus pangkat min 2, terus dikali Q pangkat 3, semuanya dipangkatin dengan min 2. Seperti ini. Terus berikutnya dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali dengan P pangkat min 1 dikali dengan Q pangkat min 1 juga, dikali dengan
dipangkatin lagi dengan min 3. Nah, seperti ini gimana nih ya ini hasilnya? Wow, lihat pelan-pelan. Ini dalam kurung terus ada pangkat di luar nih. Kalau ada seperti ini berarti dipangkatin semuanya ya yang dalam kurung. Jadi kalau saya tulis nanti akhirnya jadi gini nih, 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 seperti itu. Terus P nya pangkat berapa? Coba yuk langsung. Kalau ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali ya. Ini ada pangkat dipangkatin jadi dikali. Yuk, min 2 ini min 2 jadi dikali ya. Min 2 kali min 2 jadi 4. Nah, Q-nya yuk jadi berapa Q-nya? 3 min 2 jadi dikali jadi min 6. Ser bawahnya yuk. 3 pangkat ini yuk sini yuk. 2 sini min 3. Jadi 2 dikali min 3. Yang bawah nih ya, 3 pangkat 2 sini min 3 berarti 3 pangkat min 6. P-nya pangkat min 1 min 3. Berarti P pangkat 3 ya, min 1 kali min 3. Q-nya pangkat berapa? Q-nya pangkat 3 juga. Oke. Nah, seperti ini lihat, ini kan sama nih 3 dengan 3 gitu ya. Nanti cara ngerjainnya nih 3 dengan yang 3. Nah, gitu ya. Terus yang P dengan yang P. Nah, P dengan yang P. Terus Q dengan yang Q. Nah, ini ngerjainnya Q dengan yang Q. Oke. Lihat perhatikan, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti ini 3 pangkat min 2 dikurang ini. Berarti kalau saya tulis 3 pangkat min 2 dikurangi dengan min 6. Min 6 gitu ya. Terus dikali P pangkat 4 dikurangi dengan berapa itu? 3. Dikali dengan Q pangkat min 6 dikurangi dengan 3 gitu ya. Kalau saya hitung yuk. Nih min 6 jadi plus 6. Plus 6 sama min 2 jadi 4. Jadi 3 pangkat 4. Terus P pangkat 1 ya, 4 kurangi 3 jadi 1. Nah, Q pangkat berapa ini? Min 6 min 3 jadi min 9. Wow. Nah, Q pangkat min 9. Atau boleh ditulis gini, 3 pangkat 4 berapa? 81 kali P. Karena P pangkat 1, satunya nggak usah tulis. Q-nya biar nggak negatif. Ingat kalau pindah dari atas ke bawah atau bawah ke atas tuh ganti tanda. Contohnya ini dia, di bawah positif naik ke atas jadi negatif. Negatif pindah ke bawah jadi positif. Jadi kalau pindah posisi jadi berubah tanda. Negatif jadi positif berarti Q pangkat 9. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Sip. Nah, ini dia dasar dari eksponen. Bisa ya, yang nggak ngerti ulangi lagi. Cukup. Dadah. Oke, yuk sini yuk kita akan belajar eksponen dan bentuk akar ya. Oke. Khusus untuk yang sekarang kita akan bahas tentang bentuk akar. Tapi sebelumnya kalian harus tahu mana yang disebut bentuk akar, mana yang bukan gitu ya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan real positif. Jadi akarnya harus positif yang hasilnya berupa irasional, yaitu bilangan irasional. Gini loh. Contoh dulu deh. Saya punya akar 9. Nah, akar 9 berapa nih? 3. Gampang ya? Saya punya akar 16. Berapa kali berapa biar 16? 4. Gampang kan? Kalau saya punya akar 5, berapa kali berapa bilangannya yang sama biar ketemu 5? Berapa ayo? Susah. Susah gitu ya. Oke. Lihat perhatikan. Inilah yang membedakan mana yang bentuk akar, mana yang bukan ya. Akar 9 jelas 3, akar 16 4, akar 5 susah. Ini bisa kalian hitung tapi pakai kalkulator gitu ya. Nanti akan ketemu 2, sekian. Oke. Yang 9, akar 9 dan akar 16 ini disebut bukan bentuk akar ya. Ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Kenapa? Nah, ingat karena hasil akarnya masih bilangan rasional nih. 3 itu bilangan rasional ya. Jadi bilangan yang bisa kita lihat sehari-hari itu bilangan rasional tuh. Ya tidak ya bilangan yang biasa kita lihat tuh ya. 0, 1, 2, 3 dan terusnya itu adalah bilangan rasional. Lihat perhatikan, ini namanya bukan bentuk akar karena masih bisa diakarkan ya. Oke.
Yang ini juga sama, ini juga bukan bentuk akar ya. Ini sama nih, bukan bentuk akar. Kayak idem aja sama dengan atasnya, bukan bentuk akar. Tapi yang ini adalah bentuk akar. Kenapa? Karena akar 5 itu 2, sekian sekian sekian. Kalian boleh cek pakai kalkulator. Oke, kalau ini kalian cek pakai kalkulatornya hasilnya nanti kurang lebih sekitar berapa ya? 2,2360 sekian 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 terus gitu ya. Inilah yang disebut bilangan irasional. Jadi dia nggak akan berhenti gitu ya, bilangnya terus ya sampai akhir zaman gitu ya. Dia bilangnya komanya terus gitu ya. Ini yang disebut bilangan bentuk akar. Inilah baru yang disebut sebagai bentuk akar. Inilah yang disebut dengan bentuk akar. Ini dia ya, ini namanya bentuk akar. Tahu ya membedakannya, mana yang bentuk akar, mana yang bukan, gitu ya. Sip. Sekarang nanti sifat-sifatnya. Yuk, kita akan bicara tentang sifat-sifatnya. Kita bicara di sini sifat-sifat atau operasinya boleh. Sifat-sifatnya, sifat-sifat dan operasi. Yang pertama. Kalau kalian punya gini misalnya, kalian punya akar pangkat N dari A kali B gitu ya. Ini bisa jadi akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Contoh, kalau kalian punya akar pangkat 3 dari berapa misalnya 9 kali 7, berarti ini bisa ditulis jadi akar pangkat 3 dari 9 dikali akar pangkat 3 dari 7 gitu ya. Sip. Yang kedua, kalau kalian misalnya punya gini, A akar C ditambah dengan A lagi, misalnya B deh, B akar C. Ini ya, ini bisa dijumlahin, lihat sama-sama akar C, berarti nanti penjumlahnya adalah A ditambah B baru dikasih akar C gitu ya. Kalau ininya tambah ya tambah, kalau seandainya nanti di sini ya minus, ini juga minus. Gitu ya. Contoh, kalau kalian punya gini misalnya 3 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2, sama-sama akar 2 kan, berarti tinggal yang ditambahin ini bilangan yang bulatnya nih, 3 tambah 5 jadi udah 8 akar 2. Gampang kan? Sip, gitu ya. Terus berikutnya, kalau kalian ketemu bentuk kali, kali mas kali yuk, kali akar A dikali akar B misalnya, ini berarti hasilnya sama dengan akar A kali B. Gitu aja ya. Contoh mas, boleh. Yuk sini yuk. Akar 3 dikali akar 2, berarti hasilnya adalah akar 6. Gitu ya. Sip, gampang kan? Gampang. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian punya bagi, tadi kali udah, sekarang bagi. Kalau kalian punya akar A dibagi B, ini bisa dipisah jadi akar A dibagi akar B. Kalau mau contoh mas, boleh. Akar, sebentar sorry. Ini dia. Akar 5/2. Ini bisa dipisah jadi akar 5 dibagi dengan akar 2. Gitu ya. Sip, gampang kan? Gampang. Berikutnya, kalau kalian punya yang gini sekarang, 5 kali juga, tapi bentuknya gini. Kalian bisa punya A akar B dikali dengan C akar D. Ini beda ya. Yang bulatnya beda nih, yang di luar akarnya beda, yang di dalam akarnya beda. Berarti nanti yang dikalikan adalah yang akar dengan akar, yang tidak akar dengan tidak akar. Jadi gini, AC kali C ya akar BD. Seperti contoh deh, misalnya kalian punya ini yuk, 2 akar 3 dikali dengan 4 akar 5 sama dengan, lihat yang tidak akar dengan tidak akar, berarti nanti 2 dengan 4, 2 kali 4 berapa? 8, tulis 8 sini. Terus yang akar dengan yang akar 3 sama akar 5, jadi akar 15. Berarti sini akar 15. Ini dia hasilnya, gitu ya. Sip, gampang ini mah. Oke.
Terus berikutnya, oke, kalau kalian punya gini, kalau kalian punya akar A dikali akar A, berarti kalau akar kali akar seperti ini, ya kalian akarnya hilang, ya tinggal A aja, gitu, ya. Sip, bisa sampai sini? Bisa, gampang ya, gampang, ya. Ini perlu contoh nggak ini yang terakhir nomor 6? Perlu? Oh, boleh nih. Akar 3 kali akar 3, yuk, jadi berapa? 3, gitu ya. Sip, bisa ya sampai sini ya? Oke deh, ya. Sip, selesai. Dadah. Seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati perkembangan 50 bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap jam. Berapa banyak bakteri dalam waktu 8 jam? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.